Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap, saya berdoa semua saudara dalam keadaan yang baik dan penuh bahagia. Sekalipun memang dalam hidup ini kita tidak bisa pungkiri selalu ada riak-riak masalah. Saya pun ada masalah, bahkan sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga harus bukan hanya menghadapi masalah saya sendiri kan, tetapi juga masalah-masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat yang saya gembalakan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, bahkan di tengah badai seberat apapun, kita akan tetap dapat berbahagia. Kenapa? Karena penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu, ada bersama dengan hidup kita. Apalagi kalau keadaan kita tidak ada badai. Wah, itu lebih mudah kita bersuka cita tentunya, apalagi ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saya mau ajak saudara untuk lebih dalam lagi, lebih sering lagi bersaat teduh ya. Membangun waktu saat-saat bersama dengan Tuhan. Sehingga kebahagiaan saudara, sukacita saudara, ketenangan batin saudara tidak lagi dipengaruhi oleh keadaan di sekitar saudara, tetapi muncul dari dalam, keluar, bahkan mempengaruhi sekeliling saudara. Sehingga dimanapun saudara berada, kiranya di sana penuh bahagia, penuh sukacita, penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita bersyukur Dia Allah yang sangat peduli dengan kita ya. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di genggaman tanganmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di genggaman tanganmu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas batu Kau bawa diriku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan
menemaniku di atas gunung batu. Kau bawa diriku, sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau Tuhan yang kami senang, oh Kau Allah yang baik, Kau tak pernah tinggalkan kami. Sekalipun kami bersalah di hadapan-Mu, Tuhan, Kau Tuhan kami, Kau Raja kami, Raja kami. Di setiap hembusan nafas kami, Kaulah Tuhan kami. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan sembah bagi-Mu Raja. Haleluya, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, oh
hormat bagimu Tuhan. Oh, Kau ku sembah, yes.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Yesus, Yesus. Tak terhingga kasih-Mu Bapa, selalu baru di hidupku. Tak terkira, tak terbatas, indahnya cinta-Mu Tuhan. Takkan habis rasanya mulut kami ingin memuji-Mu Tuhan. Tak ingin berhenti rasanya kami memuliakan Engkau. Sungguh kami terkagum bila kami merenungkan perbuatan-perbuatan ajaib-Mu dalam hidup kami. Setiap kali kami merenungkan dan kami membuat ingat diri kami akan apa yang sudah kami kerjakan, sungguh kami terkagum atas kebaikan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama belajar firman. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan tolong kami dalam membaca firman. Bahkan kiranya Kau berbicara lewat pembacaan firman ini Tuhan, sehingga kami tahu kehendak-Mu. Tuntunlah kami Yesus. Yesus, tuntunlah kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita sudah sampai pada lagi ya, Markus pasal yang ketiga ya, puji Tuhan. Oke, Markus pasal 3 ya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Markus pasal 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Maka lalu berkeluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Dia. Lanjut ya, Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai mengimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita sakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia.
Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan yang mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada awal ayat pasal yang ketiga kita menemukan tentang Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus menanyakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang khas yang kita lihat dalam diri Yesus adalah Yesus sangat suka sekali berbuat baik. Walaupun pasti untuk hal itu Yesus sudah tahu kalau dia berbuat baik pada hari Sabat, pasti dia akan dicemooh, dia akan mungkin dikucilkan, dia akan dianggap hina, dia akan diperolok oleh orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada masa itu. Tetapi yang menarik, Yesus memilih mengambil resiko akan dihujat oleh orang karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia mengambil resiko itu hanya demi melakukan sebuah tindakan yang baik. Dan kalau kita lihat dalam Matius pasal 25, di dalam perumpamaan tentang domba dan kambing, ya, kalau saudara ingat di peristiwa perjamuan terakhir domba dan kambing itu, domba-domba itu klasifikasinya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik selama hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat bersama bahwa perbuatan baik adalah sesuatu yang seharusnya melekat di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Perbuatan baik adalah sesuatu yang harusnya ada dalam setiap diri kita. Mengapa? Karena Yesus Tuhan kita pun melakukan hal yang sama. Tentu kita bukan berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan.
Kita sudah mendapatkan keselamatan dalam nama Yesus. Tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Karena ketika kita diselamatkan, kita percaya Yesus. Yang terjadi adalah kita menerima kehidupan yang baru. Hidup Yesus semakin ada dalam hidup kita. Maka tandanya adalah otomatis kita suka melakukan perbuatan-perbuatan baik. Maka itu aneh bila saudara mengaku percaya Yesus, namun saudara tidak suka melakukan apa yang baik. Karena itu mari kita akan belajar melakukan kebaikan-kebaikan. Mulai dari kebaikan-kebaikan di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita, di sekeliling kita. Mari kita belajar mendorong diri kita melakukan apa yang baik bagi sekeliling kita, mencontoh teladan Yesus Tuhan kita. Karena memang kita sudah menerima hidup yang baru, hidup dalam Yesus. Yesus ada dalam diri kita. Yesus yang sama, yang suka melakukan apa yang baik. Mari kita akan berbuat apa yang baik. Dan inilah pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara hari ini. Kiranya ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang sudah kita dengar barusan ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau benar-benar menjadikan kami umat yang rajin berbuat baik, bukan berbuat yang jahat. Tolong kami untuk dapat meniru teladan-Mu Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Nah sekarang saudara, ayo kita akan berdoa buat nama-nama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa buat nama-nama yang belum percaya Yesus yang kita ingat. Ya, kita akan doakan mereka. Kiranya Tuhan buka jalan bagi pertobatan mereka, bagi kepercayaan mereka pada Yesus. Haleluya. Saudara-saudara kami seiman di berbagai penjuru dunia yang hari-hari ini menderita karena nama Kristus, menderita karena firman Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan, mereka adalah saudara kami. Kiranya Kau tolong saudara-saudara kami ini Tuhan, kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan, aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan. Tuhan, tolong saudara-saudara kami. Dan kami juga berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kiranya Kau ampuni bangsa dan negara kami Indonesia. Ampuni pendahulu bangsa kami, ampuni kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan, kiranya Kau berikan hujan pertobatan, dan Kau akan membuat banyak orang di Indonesia bertobat dan percaya Yesus. Bahkan kiranya Kau memberikan Tuhan hati yang takut akan Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kiranya Kau limpahkan kedamaian dan damai sejahtera, kesejahteraan atas bangsa kami Indonesia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau mencintai Indonesia Tuhan.
Tolong Indonesia. Bapa, kami juga berdoa untuk kami, orang-orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, yang memiliki gelar-gelar teologia, disebut seorang pendeta hamba Tuhan. Tuhan, tolong kami kiranya curahkan hati yang tulus Tuhan dalam melayani Tuhan. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang dibutuhkan oleh kami dan keluarga kami. Tuhan, kiranya menutup bungkus keluarga kami semuanya agar hidup bagi kehendak Tuhan senantiasa. Tuhan, kiranya memperlengkapi kami agar kami dapat lebih efektif bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami hamba-hambamu di seluruh penjuru dunia, karena kami tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Jauhkan kami dari hati yang busuk, hati yang tidak berkenan di hadapan-Mu, tindakan-tindakan yang jahat di mata-Mu. Tolong kami agar kami hidup bagi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami berdoa bagi yang sakit. Yuk kita akan berdoa. Mungkin masih ada di antara saudara yang hari-hari ini sakit, di dalam masalah, mungkin terikat oleh dosa. Percayalah bahwa kuasa yang sama tetap sanggup menjamah Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menaungi kami dan bahkan mengampuni kiranya segala kesalahan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang hari-hari ini sakit. Tuhan, kiranya Kau jamah mereka yang sakit, baik yang ada di rumah sakit, di rumah atau berbagai tempat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan jamah, tolong sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa jamahan Allah menjamah menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu bertahan, mereka mampu tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang dalam masalah hari-hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam masalah. Celikkan mata kami semuanya. Anak-anak-Mu yang dalam masalah, celikkan matanya, sehingga dapat melihat jalan keluar yang telah Kau sediakan Tuhan. Dan berilah kekuatan sehingga mampu berjalan menuju jalan keluar yang telah Kau sediakan. Biarlah Kau memberikan kesabaran, Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pertolongan terjadi pada anak-anak-Mu yang dalam masalah, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa saat ini juga untuk setiap orang yang terikat oleh dosa-dosa apapun itu. Tuhan, baik yang tersembunyi, baik yang terlihat, baik yang sudah ketahuan maupun yang belum ketahuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengikat anak-anak Tuhan dalam dosa, baik di pikiran, di perasaan, di perbuatan, kami ikat, kami patahkan, kami usir Kau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya kuasa Roh Allah yang berkuasa atas anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Kau memberikan pada anak-anak-Mu ini hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat dan menurut kepada-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin, saya tahu saudara ada pergumulan doa pribadi, saya pun ada. Mari saya akan berikan kesempatan kita untuk berdoa sejenak bagi pergumulan doa pribadi kita. Haleluya.
Baik, sudah ya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kiranya Tuhan akan menolong saudara sekalian. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati saya juga dan keluarga saya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah keluarga kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah kiranya pelayanan kita. Kiranya dalam segala hal kita dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.